Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nur Desri Juni Amelia dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian, proses, dan model dari advokasi. Yang pertama adalah pengertian dari advokasi. Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Kedua, terdapat proses advokasi. Sarma menawarkan 5 langkah penting yang harus diperhatikan, yaitu mencari akar permasalahan, merumuskan dan memilih jalan keluar, membangun kesadaran, tindakan kebijakan, dan penilaian. 5 langkah itu tidak bersifat linear sehingga bisa saja beberapa tahapan berjalan bersamaan. Tahap pertama, mencari akar permasalahan. Pada tahap ini, kita harus menetapkan agenda advokasi. Penetapan agenda harus mempertimbangkan skala prioritas. Tidak seluruh masalah harus selesai secara bersamaan. Kita perlu memilah secara cermat masalah-masalah yang ada supaya menemukan akar permasalahannya. Setelah itu, kita tetapkan lembaga dan kebijakan yang perlu diubah dengan menyusun alasan-alasan yang jelas. Setelah melakukan langkah pertama, maka tahap kedua yaitu merumuskan dan memilih jalan keluar. Seperti pekerjaan di dunia kesehatan, keputusan jenis pengobatan sangat tergantung ketelitian sang dokter dalam mendiagnosis penyakit. Pelaku advokasi harus mampu menawarkan jalan keluar yang tepat supaya permasalahan serupa tidak terulang kembali. Pada tahap ketiga, kita akan membangun kesadaran atau kemauan politik pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Hal ini dapat diraih lewat pembentukan koalisi, menemui dan meyakinkan para pengambilan keputusan, dan membangun penalaran seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya perubahan kebijakan. Pada tahap ini, praktik kampanye dilakukan. Pekerja advokasi harus mampu mengemas pesan secara efektif dan mudah dipahami. Tahap keempat, tindakan kebijakan. Pemahaman akan proses pengambilan keputusan dan strategi advokasi akan meningkatkan kemungkinan terciptanya celah peluang untuk bertindak. Tentu keputusan untuk bertindak dilakukan setelah akar permasalahan ditentukan, tawaran jalan keluar diterima, dan adanya kemauan politik pada pihak yang terkait untuk melakukan perubahan. Tahap kelima adalah penilaian. Penilaian perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan advokasi. Penilaian bisa berupa tindakan refleksi atas kerja-kerja yang telah dilakukan. Bila perlu, buatlah sasaran dan strategi baru agar perubahan lebih mudah dilakukan. Yang kedua, terdapat proses advokasi secara umum yang terbagi ke dalam 2 hal. Yang pertama, kerangka kerja advokasi dan membangun jejaring. Kerangka kerja advokasi terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, ada perencanaan. Bagian terpenting dari advokasi adalah aspek perencanaannya. Sebuah perencanaan yang lengkap yang kita sebut sebagai kerangka kerja atau framework advokasi yang mencakup hasil analisis kasus sesuai isu, aktivitas, dan situasi yang mempunyai peran dalam suatu advokasi. Kerangka kerja ini sangat perlu mengingat advokasi merupakan jalinan interaksi dari berbagai pihak, aktivitas, dan situasi. Kerangka kerja advokasi terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu yang pertama adalah identifikasi dan memahami masalah yang akan diangkat menjadi isu strategis. Kriteria penentu isu strategis meliputi: A. Masalah yang paling diprioritaskan dirasakan oleh stakeholder lokal dan mendapat perhatian publik dikaitkan dengan hasil penelitian. B. Masalahnya mendesak atau aktual dan sangat penting untuk diberi perhatian segera. Jika tidak diatasi akan segera berakibat fatal di masa depan. C. Relevan dengan masalah-masalah nyata dan aktual yang dihadapi oleh masyarakat atau sedang hangat atau sedang menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua, pemanfaatan data sebagai bahan advokasi. Dalam tahap ini dilakukan pula pengumpulan dan analisa data untuk mendapat mengidentifikasi dan memilih masalah serta dikembangkan dalam tujuan advokasi
membuat pesan, memperluas basis dukungan, dan mempengaruhi pembuat kebijakan. 3. Tentukan tujuan advokasi. Penentuan tujuan diharapkan fokus pada satu tujuan kunci yang merupakan pernyataan apa saja harapan yang ingin dicapai dengan melakukan advokasi, baik dalam hal kebutuhan-kebutuhan kepada pembuat kebijakan maupun hasil-hasil jangka menengah. Keempat, identifikasi target audiens. Penentuan ini juga berkaitan dengan permasalahan yang ingin diatasi oleh komunikator melalui advokasi. Target audiens atau komunikan bisa merupakan kelompok-kelompok yang mewakili masyarakat umum ataupun yang mewakili pemuka masyarakat atau pengambil kebijakan. Yang kelima, analisis SWOT. Mode perencanaan strategi yang menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threat, yang dirancang untuk membantu mengidentifikasikan kekuatan internal, kelemahan organisasi atau kelompok dalam hubungannya dengan peluang dan ancaman yang ditemui dalam pelaksanaan kerja. Yang keenam, identifikasi peluang kerjasama. Peluang kerjasama ini dimaksud untuk membangun konstituen dalam hal mendukung keberhasilan advokasi. Semakin besar basis dukungan, semakin besar pula peluang keberhasilannya. Yang ketujuh, agenda dan aktivitas advokasi dan mengumpulkan atau menyusun dokumen rencana strategi. Penyusunan agenda kegiatan secara detail terdiri dari rencana implementasi, tujuan yang akan dicapai per kegiatan, waktu pelaksanaan, melakukan apa saja oleh siapa, serta informasi yang mendukung mengembangkan pesan dan memilih saluran komunikasi, anggaran kegiatan, sumber daya diperlukan untuk pengembangan dan penyebaran materi, perjalanan anggota tim peneliti untuk bertemu dengan pembuat keputusan dan menghasilkan dukungan, biaya komunikasi, dan keperluan logistik lainnya. Pembagian kedua dari kerangka kerja advokasi adalah pelaksanaan. Pelaksanaan advokasi mencakup banyak kegiatan, baik berurutan maupun serempak. Satu tujuan yang dapat diraih dengan melakukan beberapa hal secara serempak dan saling mendukung. Dalam pelaksanaannya, setelah disusun kerangka kerja lengkap, kegiatan advokasi yang dapat dilakukan antara lain: 1. Mempengaruhi pendapat umum, 2. Mempengaruhi pembuat dan pelaksanaan kebijakan, dan 3. Ajukan konsep. Dan yang terakhir, terdapat evaluasi dan monitoring. Kegiatan evaluasi dan monitoring terjadi selama proses advokasi dilakukan. Sebelum melakukan advokasi, perlu ditentukan bagaimana akan memantau rencana pelaksanaannya. Dalam hal ini, indikator sebagai ukuran kemajuan dan hasil yang dicapai perlu dipersiapkan. Yang ketiga, ada contoh dari advokasi. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk membantu mengurangi kemiskinan global. Yang pertama, mendidik orang di tempat kerja atau di kampus tentang kemiskinan global. Dari semua contoh advokasi yang dapat dilakukan, pendidikan adalah salah satu cara terpenting untuk mengadvokasi perubahan. Jika orang tidak dididik tentang suatu masalah, tidak ada cara untuk memobilisasi orang lain untuk membuat perbedaan. Cara lain untuk mendidik orang tentang kemiskinan adalah dengan mengarahkan mereka ke laporan tentang masalah yang dihadapi orang-orang yang tinggal di negara-negara miskin sehari-hari. Visual ini dapat dicapai dengan menunjukkan kepada orang-orang yang misalnya membuat film dokumenter tentang kemiskinan. Yang kedua, hubungi dan dorong pejabat terpilih untuk memerangi kemiskinan global. Meskipun menghubungi perwakilan rakyat di tingkat lokal adalah suatu cara paling ampuh untuk mengadvokasi perubahan, hanya sedikit orang yang menyadari betapa besar dampak yang dapat ditimbulkan baik menelepon atau menulis kepada pejabat terpilih. Menghubungi perwakilan memungkinkan pejabat terpilih mengetahui bahwa suatu masalah penting bagi konstituen mereka, dan pengetahuan tersebut kemudian dapat diterjemahkan ke dalam perubahan yang dapat ditindaklanjuti terkait dengan kemiskinan global. Sekian penjelasan saya tentang advokasi. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.